Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki kelanjutan dari tafsir surat At-Takatsur, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Pertanyaan yang pertama, saat itu kita memulai kajian dengan sebuah muqaddimah yang di dalamnya ada satu poin yang saya sampaikan di situ, bahwa sesuatu yang manusiawi itu belum tentu Islami. Sebutkan contohnya. Merasa diri suci, kenapa tidak Islami? Gimana? Karena ya, bagus. Ada contoh lain? Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya, kita sampaikan beberapa nama dari surat At-Takatsur. Sebutkan 2. Ya, enggak apa-apa. Silakan, monggo.
Surat Al-Hakum sama surat Al-Hakumut Takatsur. Masih tambah satu lagi sebenarnya. Surat At-Takatsur. Nah, kemudian apa keutamaan surat At-Takatsur? Apa keutamaan surat At-Takatsur? Bagus, nggak terjebak ini. Salah satu dari surat Al-Mufassal. Adapun keutamaannya secara khusus, maka sepengetahuan kami tidak ada hadis sahih. Yang adanya hadis apa? Palsu yang mengatakan bahwa orang yang membaca surat At-Takatsur maka dia tidak akan dihisab tentang kenikmatan yang dirasakan di dunia dan juga akan mendapatkan pahala seperti orang yang membaca 1000 ayat. Tapi hadisnya itu hadis apa? Palsu. Maka tidak kita gunakan. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki inti pembahasan setelah kemarin menyampaikan beberapa muqaddimah, mulai dari asbabun nuzul, kemudian namanya, fadilahnya, terus jumlah ayatnya, berapa ayat? 8. Terus makkiyah atau madaniyah, menurut mayoritas ulama adalah makkiyah. Setelah kita menyampaikan beberapa muqaddimah di atas, kita akan memasuki inti, yaitu tafsir dari surat At-Takatsur. Seperti biasa kita akan bagi, ada pembahasan tafsir secara umum, global, isinya surat At-Takatsur itu apa. Baru kemudian kita bahas dan kita kupas tafsir rinci masing-masing dari ayat di dalam surat At-Takatsur. Kita awali dengan tafsir global. Secara umum surat At-Takatsur itu isinya apa? Secara umum sekurang-kurangnya surat At-Takatsur itu memuat 3 peringatan. Berapa? 3. Yang pertama ada di dalam ayat pertama dan kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini satu pembahasan. Apa isinya Ustaz? Isinya adalah peringatan dari kelalaian gara-gara bermegah-megahan dengan perkara dunia. Ini yang pertama. Peringatan supaya kita jangan lalai. Lalai karena apa? Karena berbangga-banggaan, bersombong-sombongan dengan perkara duniawi. Dan ini ada di dalam ayat pertama dan ayat kedua. Terus peringatan yang kedua apa Ustaz? Peringatan yang kedua Allah sebutkan di dalam ayat berikutnya. Ayat keberapa? 3 sampai 7. Ayat 3 sampai berapa? 7. Ayat ketiga bunyinya, Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. 4 ayat ini intinya adalah peringatan dari adanya siksa. Peringatan akan adanya siksa. Di mana? Di neraka Jahannam. Ya tentunya ini buat mereka yang lalai, yang dilalaikan dengan harta yang dia miliki dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, atau dilalaikan dari apapun yang bersifat duniawi. Ini peringatan yang kedua. Peringatan yang terakhir ada di dalam ayat terakhir. Ayat nomor berapa? 8. Apa bunyinya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Artinya apa? Artinya ini peringatan bahwa nanti pada hari kiamat itu akan ada
pertanyaan tentang nikmat yang kita rasakan selama di dunia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak sama kita, mulai dari nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat tempat tinggal, nikmat kendaraan, apalagi? Entah? Masih banyak. Apa coba? Masih banyak. Apa? Apa? Nikmat kesempatan, nikmat waktu kosong. Apa? Makan dan minum, ya. Ada lagi? Entah? Sehat sudah. Tidur, iya nikmat itu, tapi jangan di sini tidurnya. Hati-hati, ini nikmat Ustaz lagi tidur. Dan masih banyak yang lainnya, itu semuanya akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Berarti ada berapa pembahasan pokok? 3. Yang pertama, peringatan jangan lalai. Ya. Yang kedua, peringatan bahwa nanti itu akan ada siksa. Yang ketiga, peringatan bahwa nanti di hari kiamat akan ada tanya jawab, akan ada ujian, yang mana kalau orang gagal di situ maka akan gagal selamanya. Kalau ujian di dunia gagal, ngulang, ya tidak apa-apa ngulang. Nanti di hari kiamat tidak ada ngulang, nggak ada lagi ujian susulan pada hari kiamat, tidak ada. Ini 3 poin pembahasan. Inilah kandungan surat At-Takatsur. Sudah selesai? Ya wis rampung tafsirnya. Ini tafsir secara global. Baru sekarang kita masuk tafsir secara rinci dan kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur. Artinya alhaakum, telah melalaikan kalian. Apa yang melalaikan kalian? At-takatsur. Yang melalaikan kalian adalah saling berbangga-banggaan. Alhaakum. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa kalian itu telah lalai. Kata-kata kalian ini konotasinya banyak apa sedikit? Banyak. Orang-orang yang lalai itu banyak. Bahkan bisa jadi kita pun termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Maka jangan sampai kita merasa, wah, orang mungkin terus ngaji saben malam Kamis masa lalai, orang mungkin wah kebangetan itu. Bisa jadi kita termasuk orang tersebut. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana banyaknya orang yang lalai dibandingkan orang yang tidak lalai. Saya akan bawakan sebuah hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana diceritakan dalam hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat memanggil Nabi Adam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya Adam, wahai Adam." Begitu mendengar seruan dari Allah Azza wa Jalla, maka Adam pun menjawab, "Labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika." Kata Adam, "Labbaik, ya Allah, saya dengar panggilanmu. Wa sa'daika, dan aku memohon bantuanmu. Wal khairu fi yadaika, dan kebaikan semua ada di kedua tanganmu." Sudah menjawab dengan jawaban yang sedemikian bagusnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah perintah kepada Adam. "Ya Adam, akhrij ba'san nar." Wahai Adam, tolong pilahkan orang-orang calon penghuni neraka. Ini hari kiamat nanti. Jadi Nabi Adam disuruh milih-milih, milah-milah ini. Ini calon penghuni neraka segini, calon penghuni surga segini. Kenapa yang dipilih Adam? Karena
Karena Adam kakek moyangnya manusia. Ya, kakek moyang, bukan nenek. Kalau nenek moyang itu Hawa. Kalau Adam itu kakek moyang. Jadi karena Adam itu adalah manusia pertama yang kemudian melahirkan kita semuanya, maka yang dipanggil Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, tolong pilah-pilah mana calon penghuni neraka. Maka Adam menjawab, wa ma ba'tsun nar, wahai Rabbi, berapa calon penghuni neraka tersebut? Dari sekian banyak manusia ini, berapa wahai Rabbi yang akan engkau masukkan ke neraka? Faqala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Wahai Adam, tolong pilahkan dari setiap 1000 orang, pilahkan 999 orang sebagai calon penghuni neraka. Berapa? 999. Dari berapa? Berarti sisanya kurpira. Ini menggambarkan kepada kita bahwa calon penghuni neraka itu banyak dan lebih banyak. Berarti yang lalai sama yang tidak lalai lebih banyak mana? Yang lalai. Makanya orang yang mendengar hadis seperti ini, seharusnya dia itu berusaha untuk, wah, saya ini harus terus meningkatkan diri saya, supaya saya ini gak termasuk yang 999. Bagaimana supaya saya bisa gak lalai? Itulah yang seharusnya ada di dalam hati setiap muslim. Jadi yang lalai itu banyak sekali. Apa yang menyebabkan 999 dari 1000 orang itu lalai? Apa? Inilah yang disebutkan dalam ayat ini. Alhaakumut takatsur. Yang menyebabkan kalian lalai adalah at-takatsur. Ini yang gara-gara at-takatsur ini yang selamat cuma berapa? 1. At-takatsur itu apa? At-takatsur itu dari kata katsir. Apa katsir? Banyak. Berarti yang melalaikan kita apa? Banyak. Berarti mulai siki ora oleh duwe duit akeh itu ya. Ora oleh duwe anak akeh. Ora oleh duwe buku akeh. Gitu maksudnya? Enggak. Karena yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di sini bukan alhaakumul katsir, tapi yang disebutkan alhaakumut takatsur. At-takatsur artinya adalah berbangga-bangga, bersombong-sombong, bermegah-megah dengan sesuatu yang banyak yang kita miliki. Apa artinya at-takatsur? Berbangga-bangga, bersombong-sombong, bermegah-megah dengan sesuatu yang banyak yang kita miliki. Itu arti dari at-takatsur. Jadi yang jadi poin penekanannya di sini itu bukan banyaknya, tapi apanya? Bersombong-sombongannya, atau bermegah-megahannya, atau berbangga-banggaannya. Itulah yang jadi titik tekannya di sini. Jadi banyak orang lalai karena dia berbangga-bangga, karena dia bermegah-megah, karena dia bersombong-sombong. Nah, kalau kayak gitu timbul pertanyaan, Ustaz, apa yang dibanggakan? Di sini disebutkan nggak sama Allah apa yang dibanggakan? Tidak. Di sini Allah nggak menyatakan para manusia telah lalai karena berbangga-banggaan dengan anu, nggak disebutkan di situ. Ini kata para ulama, seperti Imam Ibnu Qayyim dan juga para ulama sesudahnya, ketika Allah Azza wa Jalla tidak spesifik menyebutkan objek
yang dijadikan sebagai bahan untuk berbangga-banggaan, ini menunjukkan bahwa ayat ini mencakup segala sesuatu yang bisa dibangga-banggakan oleh manusia, apapun itu. Contohnya nopo? Jabatan, apalagi? Apa? Harta, betul. Terus jabatan, harta. Apa? Keturunan, istri. Iya, betul. Istri. Jadi akeh-akehan itu untuk apa? Orang berpoligami untuk pamer-pameran atau untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, sampai ada poligami uwed. Untuk apa? Untuk menyebarkan sunnah Nabi SAW dan dijalankan dengan aturan yang benar, atau hanya sekedar untuk mencari sensasi. Walaupun potretnya sama-sama punya istri 2, 4, 3, tapi kalau niat di hatinya berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Ya, apa tadi? Jabatan, terus harta, keturunan, anak, benar. Jadi punya anak banyak, itu tujuannya apa? Apakah tujuannya ingin mengamalkan sabda Nabi SAW yang menyuruh supaya kita nikah dengan wanita yang subur? Subur maksudnya apa? Gemuk. Subur maksudnya yang banyak anaknya. Bukan harus mencari janda sing anake wis akeh, bukan. Itu pun tidak apa-apa. Nah, tapi maksudnya adalah mencari wanita yang kira-kira itu akan melahirkan banyak anak. Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak, subur. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Sesungguhnya aku bangga nanti pada hari kiamat kalau misalnya jumlah pengikutku itu banyak. Jadi saya senang kata Nabi SAW kalau pengikutku itu banyak dibandingkan nabi-nabi yang lainnya. Kalau niatnya adalah ingin mengamalkan hadis Nabi SAW tadi, tidak apa-apa. Tapi kan ada sebagian orang memperbanyak anak itu go pamer. Wis pira kok siki 5 yang kok ngesuk tertututi ya. Bangga-banggaan, sombong-sombongan. Nombok lebih kuat nyongbok anaknya 10. Itu namanya sombong-sombongan. Ada yang lain anak terus apa? Apa? Pilihan. Kuda, betul ya, akeh-akehan ya kuda ya kendaraan. Nyong motornya 5, kok motornya pira. Ada yang lain? Pakaian. Nah, kepandaian ilmu, pinter-pinteran. Nyong sing paling pinter, kok tulis sinone kur semono. Bukan berarti kita pun nggak boleh pinter, kita harus banyak ilmunya. Tapi yang jadi masalah bukan banyak ilmunya, tapi orang itu sombong dengan ilmunya. Ada yang lain? Amal, berarti orang lihat akeh amale. Bukan, amale banyak tapi untuk pamer genyong wis kaji ping 7, kok nembe ping pira. Itu juga termasuk at-takatsur. Ada yang lainnya, pembantu. Banyak-banyakan apa? Pembantu. Pengikut ya, pembantu itu ada seorang miliarder di India. Punya pembantu 600. Berapa? 600 orang pembantu nih. Jenengan pinten? Nyong siji beran duwe. 600 pembantunya. Akeh temen Ustaz. Iya, karena rumahnya itu 27 lantai. Itu rumah sing jerene paling mahal di dunia saat ini. Rumahnya berapa? 27 lantai. Lantai ini jenengan pinten? Siji gue be lantai ini ngisore apa? Lemah.
27 lantai, pembantunya 600. Subhanallah ya. Ada lagi yang lainnya, bukan banyak-banyakan pembantu, ada yang banyak-banyakan sepatu. Pernah saya sampaikan di sini ya. Siapa? Istrinya Ferdinand Marcos. Namanya siapa? Imelda Marcos. Jerene konon koleksi sepatune itu 3.000 pasang. 3.000 pasang arep nggo ngapa? Coba sekarang 3.000 pasang, kalau dibagi setahun itu ada 360 hari. Berarti dia pakai selama berapa tahun? Sabendina berarti ganti apa? Ganti sepatu. Subhanallah. Setelah meninggal, di mana sepatunya? Dimasukkan ke museum, karena saking akeh, nggak terawat, akhirnya banyak yang dimakan rayap. Itu loh dulu yang kamu banggakan. Apa yang gani arep nggo nyuap mungkar karo nakir nggo sepatu? Ya. Subhanallah ya. Itulah kalau kita melihat kondisi dunia ini, nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi setiap sesuatu yang bisa dijadikan objek untuk bangga-banggaan itu masuk dalam ayat ini. Terkhusus masalah harta. Makanya banyak sekali hadis Nabi SAW yang mencela berbangga-banggaan dalam harta. Nanti kita akan kasih catatan di bawah bahwa yang tercela itu bukan semata-mata mempunyai harta yang banyak. Kalau itu sesuai dengan aturan, tidak apa-apa. Tapi yang tercela adalah mengumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan untuk sombong-sombongan. Di antaranya sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jadi diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibnu Syikhir. Kata beliau, "Ataitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur." Pada suatu hari, kata Abdullah ibnu Syikhir, saya datang kepada Nabi SAW dan saat itu beliau sedang membaca surat Al-Haakumut Takatsur. Pas banget lagi baca surat itu. Setelah selesai membaca surat itu, Nabi SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali." Kata Nabi SAW, kenapa anak Adam itu mengatakan ini hartaku, ini hartaku? Menyombongkan hartanya. Kilo rumahku gede dewek sekampung, kilo tanahku amba dewek sekabupaten. Ini loh perusahaanku besar sendiri, paling besar. Nabi SAW mencela orang-orang yang mengatakan mali, mali, ini loh hartaku, ini loh hartaku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahallaka ya ibna Adam min malika. Wahai Adam, wahai anak Adam, wahai para manusia, sesungguhnya hartamu yang sebenarnya, illa ma akalta fa afnita. Hartamu yang sebenarnya adalah satu makanan yang kamu makan, kemudian setelah itu habis. Itulah hartamu. Makan. Setelah makan, kemana? Kemana setelah makan? Dibuang. Iya enggak? Makanya antara makanan yang enak sama yang tidak enak, bedanya pur 5 cm. Iya enggak? Antara makanan yang enak karo sing ora enak, bedanya pur pira? 5 cm. Sekarang ngendi? Sini sampai sini tok. Habis itu kalau sudah masuk ke perut, apalagi kalau sudah keluar, priwe? Pada baik. Jadi antara gule karo keluban, metune pada baik, malah kadang-kadang lebih angel metune sing gule. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya harta kalian itu satu. Makanan yang kalian makan, setelah itu kalian habis sudah.
Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labista fa ablaita. Atau pakaian yang kamu kenakan, setelah itu pakaian itu akan usang. Itu harta kita sebenarnya. Jadi ini pakaian, setelah kita pakai, kita ambil manfaatnya, setelah sekian tahun usang, sudah selesai. Atau yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au tasaddaqta fa amdaita. Atau harta yang engkau sedekahkan, kemudian manfaatnya engkau tabung, engkau abadikan untuk hari kiamat. Hartamu itu wahai anak Adam cuma 3 ini saja. Adapun sisanya itu milik orang lain. Mau siapa? Ahli waris. Makanya di hadis berikutnya, ini hadis tadi riwayat Muslim. Makanya di hadis berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yatba'ul mayyita salasatun. Jenazah pergi ke kuburan, yang ngikut itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yarji'u thnani wa yabqa wahidun. 2 dari 3 ini akan pulang. Yang tersisa berapa? 1. Yang 2 ini apa? Yang 1 ini apa? 3-3-nya itu kata Nabi SAW, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 yang akan mengikuti jenazah ke kuburan. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amalannya. Berapa yang ikut kuburan? 3. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Sing ngenteni nang kono sapa? Sing bali siapa? Yang akan kembali 2, yaitu keluarga dan hartanya. Adapun yang tersisa di situ tinggal siapa? Amalannya. Jadi sing jerene Mas yang setia sehidup semati kalau jenengan Mas, temenan lah. Barang wis mati kepriwe? Nuwun sewu Mas nyong rawani nunggu didengkene Mas ya nyotok beli disit ya. Setelah lewat masa iddah ya sorry lah ya nikah maning lah. Keluarga selesai sudah keluarga. Harta juga sama. Dulu yang dibangga-banggakan mobilnya, perusahaannya, PT-nya. Apa yang gak ada PT-nya juga mau kuburan? Ya. Kemudian sepatunya tadi 3.000 sepatunya melu kabeh. Buat apa? Ya. Yang tersisa setia itu cuma tinggal apanya? Amalannya. Makanya tadi dijelaskan oleh Nabi SAW di atas bahwa yang disedekahkan itulah yang akan ikut ke kuburan. Adapun yang lainnya yang kamu pakai ya sudah kamu nikmati dan itu tidak apa-apa. Kamu makan di dunia sudah habis, kamu pakai sudah habis, kamu gunakan mobil kamu di dunia kamu naiki setelah itu sudah. Kalau sudah mati sudah. Makanya buat apa kita takasur? Buat apa kita membangga-banggakan harta yang kita miliki? Dan manusia kalau masalah harta itu Masya Allah rakusnya luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan yang menggambarkan betapa rakusnya manusia terhadap harta. Kata Nabi SAW, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Kalau misalnya anak Adam manusia dikasih sama Allah harta banyaknya itu 2 lembah. Nek carane dhewek yen 2 alun-alun. Ya. Kalau misalnya dia punya duit dijejer, ambane gue seperti apa? Alun-alun. Udukur siji pira? 2 alun-alun. Labtagha salisan. Pasti dia itu akan minta alun-alun yang ketiga lagi.
Itulah manusia. Selalu merasa nopo kurang. Biyen pertama kali mulang ya menjadi guru honorer, harga gaji pertama oleh pira? 50.000. Yo ora masa honorer 50.000. Dulu ya enggak dulu. Sekarang berapa kalau sekarang? Berapa? 300-an. Pertama kali menerima 300. Masya Alhamdulillah. Hasil cerita ya 300. Moga-moga cukup, moga-moga cukup. Alhamdulillah cukup. Anu si bujangan sih. Alhamdulillah cukup. Kemudian naik lagi. Alhamdulillah jadi PNS. Golongan apa yang pertama kali? 3A. Golongan 3A. Alhamdulillah tambah. Ya orang mungkin 100 lah, biralah. Enggak tahu saya bukan PNS jadi saya tidak tahu. Biralah dapat berapa? Misal dapat 700.000 misal ya. Misal 700. Wah, Masya Allah. 2 kali lipat ya. Alhamdulillah. Tapi kemudian casing golongan dure 3A napa? 3B, casing 3B dening luwih akeh ya. Hanya ngarep pengen bre carane ben 3B, naik 3B tambah. Wah, alhamdulillah ya. Engane kepenak ya gajine 2 juta. Tapi ndeleng dhuwure maneh apa 3B? 3C ketone masyaallah ya. Akhirnya naik lagi 3C, ketone penak banget 3C ya, tambah duitnya berapa 3 juta misalnya ya. Misal 3 juta. Alhamdulillah cukuplah ketone 3C gitu. Tapi ndeleng dhuwur maning apa? 3D. Wah, kayaknya 3D kepenak ya. Terus gitu, setelah sampai di puncak ketone iki perlu ditambah sertifikasi gitu. Wis sertifikasi asih kurang baik. Itulah manusia. Dan saya bukan hanya berbicara tentang PNS saja. Ya, bukan hanya PNS, ini cuma contoh saja. Jadi jangan mentang-mentang jenengan lah nyong anu petani ora kaya kowe, jare sapa lah. Manusia rakus dengan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi sekali lagi sini perlu diingatkan bahwa yang tercela itu adalah apa tadi? Berbangga-bangga, sombong dengan harta yang dimiliki. Tapi ketika seorang mengumpulkan hartanya banyak, tapi kemudian harta yang dimilikinya tadi tidak membuat dia sombong, tidak dia pamer-pamerkan. Justru harta yang dia miliki ini dia gunakan di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Harta yang dia miliki ini dia infakkan di jalan-jalan kebaikan, maka justru hartanya orang ini insya Allah akan mengantarkannya ke surga. Makanya di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengingatkan supaya jangan lalai dari harta atau jangan lalai gara-gara harta. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang bermasalah adalah kalau orang lalai. Gara-gara hartanya kemudian dia lalai dari ibadah. Dan proses seorang itu menjadi lalai itu biasanya sedikit demi sedikit. Pertama kali buka toko, pelanggannya belum terlalu banyak, alhamdulillah, sholat 5 waktu tepat di masjid, bahkan sebelum azan sudah berangkat sehingga bisa sholat sunnah. Tapi begitu tambah pembelinya sedikit, atau punya pabrik orderannya pertama kali buka masih sedikit, begitu ada orderan lebih banyak lagi, atau punya proyeknya dulu masih sedikit, kemudian lama-lama proyeknya tambah banyak, mulai berpikirlah azan bae nembe mangkat, azan nembe mangkat nembe wudu sampai di masjid pas lagi sholat, jadi nggak dapat sholat sunnahnya. Nanti ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala pembelinya lebih banyak lagi. Lah, jajal lah, iki lumayan antara azan karo qomat ana 5 menit kan. Nggo nggarap orderan ya oleh pira lah. Nanti berangkatnya ketika qomat.
Lama-lama pikir-pikir loh, bijane ya lumayan ya nang masjid 10 menit ki ya. Apa jajal sekali-kali salatnya nundi? Nang omah bae ya. Proses. Orang lali itu pakai proses. Salat nang omah sidane, enggak ke masjid lagi. Mungkin enggak langsung total ya, enggak langsung total selima waktu di rumah. Mungkin awalnya lah ya paling ora zuhur karo asar nang omah. Maghrib masih di mana? Di masjid. Lama-lama engane kesel ya mau masjid ya. Lah wis maghribane nang omah bae. Akhirnya 5 waktu di rumah. Lama-lama bukan hanya 5 waktu di rumah, lama-lama ora salat babar blas. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Kalau kita sudah mulai ditambah rezekinya sama Allah Azza wa Jalla, lihat apakah itu berakibat kepada terlalaikannya ibadah yang selama ini kita lakukan. Kalau iya, waspada. Cepat-cepat kembali sebelum parah. Nek wis kadung parah, angel boleh ngobati. Sama saja hadir pengajian. Ketika punya toko belum banyak yang beli, masya Allah saben dina ngaji. Begitu mulai akeh lah orang ketang seminggu sepisan. Begitu tambah akeh maning, lah ya sebulan sepisan. Begitu akeh maning lah ngaji nang omah bae kan ana radio siki. Suwe-suwe ora babar blas. Maka hati-hati. Alhaakumut takatsur. Sesungguhnya berbangga-banggaan telah melalaikan kalian. Monggo kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau mengantar jenazah ke kuburan, wajib diceramai atau langsung berangkat? Kalau wajib ya enggak wajib diceramai. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan enggak perlu. Kecuali kalau misalnya di situ hanya ingin mengatakan siapa sing masih punya utang. Nah, paling kayak gitu-gitu saja ya. Yang punya tanggungan silakan muwe ahli warisnya. Paling sekedar itu saja. Ya. Ustaz, sholat malam yang 11 rakaat itu 4 kemudian tambah witir apa 2 tambah witir? Boleh dua-duanya. Boleh 4 boleh 2. Bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa bangun tepat sebelum subuh agar bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid? Banyak caranya. Caranya yang pertama mensegerakan tidur. Tidur. Makanya Nabi SAW itu tidak suka atau nggak menyukai obrolan habis isya, obrolan yang tidak ada gunanya. Nabi SAW itu selalu menyegerakan untuk istirahat setelah isya, kecuali kalau ada kepentingan yang mendesak. Makanya begadang itu nggak dianjurkan di dalam Islam, kecuali kalau ada kepentingan yang mendesak. Nah, kalau misalnya tidurnya udah duluan, udah gasik, maka nanti bangunnya akan mudah insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua doa sebelum tidur, karena supaya nanti setan tidak bisa menutupi telinga kita dari mendengar suara azan. Kemudian yang ketiga menggunakan usaha lahiriah, beker atau minta orang untuk membangunkan dan seterusnya. Ini perlu dilakukan. Mana pendapat yang paling kuat antara sujud dengan mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut? Sama-sama kuat insya Allah. Ya, sama-sama kuat. Argumennya sama-sama cukup kuat sehingga kalau ada yang pakai lutut dulu juga tidak masalah. Kalau ada yang mau pakai tangan dulu juga tidak masalah insya Allah. Ustaz, saya mau tanya. Gini, dulu waktu SMP dan awal-awal masuk SMK, saya sering jahil sekali. Sering mengambil jajanan di kantin sekolah tidak bayar. Namun alhamdulillah saya sudah benar-benar bertaubat. Yang jadi pertanyaan, apakah perbuatan saya dulu termasuk hutang? Dan apakah hanya dengan taubatan nasuha saja belum cukup? Karena saya masih duduk di bangku sekolah dan jarang dapat uang banyak. Itu bukan utang, itu nyuri. Kalau utang itu ngomong, itu nyuri. Kalau kaitannya dengan hak Bani Adam, maka tidak cukup hanya sekedar istighfar.
tapi harus diiringi dengan mengembalikan lemper yang dulu dicuri. Nominalnya, ya, nominalnya kira-kira berapa? Ya jenengan ya bisa kira-kira lah. Biyen jajannya saben dina nyolong pira gitu. Itu kira-kira berapa ya. Kalau memang nggak bisa langsung bayar semuanya ya dicicil ya. Paling tidak dicicil sedikit demi sedikit kemudian dibayarkan. Kalaupun takut ya, takut kalau malu misalnya rambut dikeperukin lah. Ya mungkin dikembalikan di situ misalnya beli jajan apa kemudian bayarnya lebih misalnya dengan niat untuk mengembalikan yang dulu-dulu. Dikira-kira berapa? Syukur-syukur memberinya lebih, khawatirnya nanti kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kurangnya kita tutup dengan baca subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.